Apa sekolah mengemudi itu mengajarkan siswanya itu belajar mengemudi mobil hanya sampai belajar bawa mobil saja, sama dengan menciptakan satu orang pembunuh di jalan. Data kami 1031, tapi kliennya tersebar di keluarga masing-masing. Artinya berbaur kepada masyarakat. Untuk membimbing para klien kami tidak bisa membimbing sendiri. Kami juga butuh rekanan eksternal dan internal untuk mewujudkan program pembimbingan kami ini. Terus terang kami dari Polres Palopo sangat senang dan mengapresiasi dengan kegiatan seperti ini, dan ini suatu hal yang sangat luar biasa dan kami sangat mendukung kegiatan seperti ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Bapaskas 2 Palopo, yaitu pembimbingan kemandirian di bidang mengemudi, dikhususkan untuk para klien Balai Pemasyarakatan. Tentu hal ini menjadi suatu program yang bisa kami hadirkan untuk para klien. Pasti dari teman-teman sudah mengetahui, selain driver juga ada nanti ada program kami di bidang kemandirian dan kepribadian. Nanti akan kami undang lagi beberapa klien untuk menghadiri kegiatan pembimbingan kemandirian atau pembimbingan kepribadian. Tunggu pengumuman dari kami. Dan terima kasih kepada klien yang sudah hadir hari ini untuk mengikuti program kemandirian latihan mengemudi atas kerjasama dengan Satlantas Polres Kota Palopo. Terima kasih teman-teman Satlantas, dan terima kasih juga pada teman-teman Yayasan YP2K ya Pak Handayani yang telah bekerja sama dengan Bapas Palopo. Tentu ini suatu anugerah buat Bapas Palopo. Tentu ini gratis untuk teman-teman klien semua. Gratis ya, asal ada niat dan kemauan. Nanti instrukturnya dari yayasan ini dan dipandu oleh Pak Polisi, Pak Satlantas untuk aturan-aturan di lalu lintas, supaya teman-teman mengetahui juga, oh ternyata kalau belok kiri itu harus ke kiri, jangan sen kanan belok ke kiri. Itu kita harus waspada. Kalau saya menghadapi motor sen kanan belok kiri, lebih baik saya putar balik. Daripada terjadi hal-hal yang diinginkan, ya kan, lebih baik saya putar balik. Gitu kan. Tadi saya lama bincang-bincang dengan Bapak ke Bapas, sharing pengalaman waktu masih muda tentang mengemudi ya. Jadi sebagai gambaran nanti bahwa selama mengikuti pelatihan nanti di sini itu ada 3 poin penting nanti kita berikan materi pelatihan. Yang pertama itu nanti kita akan dibekali namanya safety reading. Ya, kita akan beri materi safety reading, persiapan berkendara, tentang kelengkapan berkendara itu nanti akan diberikan materinya. Yang kedua safety driving, teknik mengemudi, bagaimana sebagai pengemudi yang baik. Yang terakhir adalah defensive driving, yaitu tentang etika moral mengemudi. Nah, kalau kita lihat di lapangan tentang mengemudi ini, banyak kita ini menganggap bahwa setelah bisa bawa mobil selesai masalah sampai di situ. Sebenarnya tidak sampai di situ. Kalau kita melihat data terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya untuk angkutan darat ini, itu ada 4 faktor utama yang bisa menyebabkan kecelakaan. Pertama itu human error, manusianya. Ini merupakan paling tinggi persentase kecelakaan karena manusia. Yang kedua faktor kendaraan. Ketiga faktor jalanan, yang keempat ada faktor lingkungan. Dari 4 faktor utama itu adalah paling tinggi itu sekitar 60% itu adalah faktor manusia. Terjadi karena itu tadi. Pertama, tadi saya bincang tentang emosi, moral, terutama tentang moral dan etika pengemudi itu paling banyak terjadi kecelakaan. Kita biasa melihat sekarang ya di media itu banyak orang kecelakaan karena itu. Melawan arus lah, parkirlah di sembarang tempat. Orang pintar sebuah mobil itu, ya, tapi etikanya kurang. Ya, seperti tadi sampaikan Pak Kabapas, seng kiri belok kanan, pintar bawa mobil, pintar bawa motor. Cuma tentang etika, tentang aturan tidak dipahami. Nah, itulah tugas kami sebagai lembaga pelatihan mengemudi akan membimbing kalian nanti itu bisa belajar bawa mobil sampai di situ.
pada hari ini Selasa 15 Juli 2025 pukul 10.45 waktu Indonesia bagian tengah, kegiatan pelatihan pembimbingan kemandirian bidang mengemudi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Keterampilan kami berikan kepada teman-teman klien semua itu bisa bermanfaat untuk klien. Minimal ada keterampilan yang dipegang atau dikuasai, bisa ada manfaatnya untuk klien tersebut. Contoh, bisa bawa mobil kamu? Bisa Pak. Nah, itu bisa jadi penghasilan buat teman-teman. Karena ketika nanti ditanya, ada SIM? Ada. Bisa bawa mobil? Bisa. Berarti sudah menguasai jalan mobil. Nah, itu bisa menjadi penghasilan buat kamu, buat teman-teman klien. Penghasilannya apa sih? Bisa jadi driver angkutan pribadi, angkutan umum, itu bisa jadi penghasilan yang menghasilkan duit. Mudah-mudahan kami memberikan dasar kepada teman-teman, ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Awalnya dari mobil, bisa jadi mengemudi bus, truk, bahkan pesawat. Gitu. Kalau pesawat jangan lupa saya diundang, bisa naik gratis, gitu kan. Kami dari Polres Palopo khususnya lalu lintas nanti akan setidaknya memberikan gambaran secara umum tentang aturan-aturan, rambu-rambu, ketentuan-ketentuan di jalan raya untuk kita bisa tahu dan kita laksanakan untuk keselamatan kita di jalan raya. Keselamatan bukan hanya pribadi tetapi pengguna jalan raya yang lain. Jadi mungkin nanti secara umum untuk kita bisa kasih gambaran secara singkat poin-poin yang paling utama ketika Anda menggunakan kendaraan melakukan aktivitas di jalan raya. Ya Allah, yang maha mengabulkan doa, karuniakanlah kepada kami keimanan dan ketakwaan yang sempurna, sehingga menjadi insan yang memiliki profesionalitas, integritas dan solidaritas yang tinggi menuju warga negara yang bermartabat, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih. Dengan selesainya kegiatan ini dan akan insya Allah dilanjutkan 10 hari kemudian, ya semoga Allah mudahkan. Untuk itu kami tutup dengan mengajak hadirin membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.